Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tua Masjid, ketemu lagi kita pada sesi pembacaan biografi 60 sahabat Nabi yang kali ini mendapat giliran, yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud yang diberi gelar orang pertama yang mengumandangkan Al-Quran dengan suara merdu. InsyaAllah pertemuan kali ini akan kita bacakan kisah dari sahabat Abdullah bin Mas'ud ini secara lengkap, yang mana kita ambil dari buku biografi 60 sahabat Nabi. InsyaAllah dengan kita mendengarkan cerita ini, kita bisa mendapatkan ibrah atau ilmu serta pengalaman dari sahabat-sahabat Nabi yang mana bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insyaallah. Oh ya, satu lagi, jangan lupa ya, untuk sahabat yang tombol subscribe-nya masih merah atau yang baru mampir di channel kita, jangan lupa untuk di tombol subscribe-nya dan di like video-video kita. Sudah ada sekitar 13 judul. Insyaallah semua yang kita lakukan akan diberi imbalan oleh Allah, pahala yang berlimpah, dan mudah-mudahan sahabat-sahabat Tua Masjid dimasukkan oleh Allah ke dalam surga nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah bin Mas'ud. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Al-Arqam, Abdullah bin Mas'ud telah beriman kepadanya dan merupakan orang yang keenam yang masuk Islam dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, ia termasuk golongan pertama yang masuk Islam. Awal pertemuannya dengan Rasulullah diceritakan olehnya sebagai berikut. Ketika itu saya masih remaja, mengembalakan kambing kepunyaan Uqbah bin Abu Mu'aid. Tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang bersama Abu Bakar. Beliau bertanya, "Nak, apakah kamu punya susu untuk minuman kami?" "Aku ini orang kepercayaan. Aku tidak dapat memberikan minuman kepada kalian," jawabku. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apakah engkau mempunyai kambing betina yang mandul yang belum pernah dikawini oleh pejantan?" Lalu aku menjawab, "Ada." Maka aku pun mengajak mereka berdua ke tempat kambing tersebut. Kambing itu diikat kakinya oleh Nabi, lalu diusap susunya sambil memohon kepada Allah. Tiba-tiba susu itu berisi banyak. Kemudian Abu Bakar mengambilkan sebuah batu cembung yang digunakan Nabi untuk menampung perahan susu. Setelah itu Abu Bakar pun minum, dan saya pun tidak ketinggalan. Lalu Nabi bersabda kepada susu, "Kempislah." Dan susu itu pun menjadi kempis. Setelah peristiwa itu, saya datang menjumpai Nabi. Aku berkata, "Ajarkanlah kepadaku kata-kata tersebut." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Engkau akan menjadi seorang anak yang terpelajar." Alangkah heran dan takjubnya Ibnu Mas'ud ketika menyaksikan seorang hamba Allah yang soleh dan utusannya yang dipercaya memohon kepada Rabb-nya. Sambil mengusap susu hewan yang belum pernah berisi selama ini, tiba-tiba mengeluarkan karunia dan rezeki dari Allah berupa susu murni yang enak untuk diminum. Saat itu ia belum menyadari bahwa peristiwa yang disaksikan itu hanyalah merupakan mukjizat paling ringan dan belum menggemparkan. Dan bahwa tidak berapa lama lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia ini akan disaksikannya mukjizat yang akan mengguncangkan dunia dan memenuhinya dengan petunjuk serta cahaya. Saat itu juga belum diketahuinya bahwa dirinya sendiri yang ketika itu masih seorang remaja yang lemah, lagi miskin, yang menerima upah sebagai pengembala kambing milik Uqbah bin Abu Mu'aid, dan akan muncul sebagai salah satu dari mukjizat ini.
yang setelah ditempa oleh Islam menjadi seorang beriman akan mengalahkan kesombongan orang-orang Quraisy dan menaklukkan kesewenangan para pemukanya. Dirinya yang selama ini tidak berani lewat di hadapan salah seorang pembesar Quraisy kecuali dengan menundukkan kepala dan langkah tergesa-gesa kerana takut suatu saat nanti setelah masuk Islam tampil di depan majlis para bangsawan di sisi Ka'bah, sementara semua pemimpin dan pemuka Quraisy duduk berkumpul lalu berdiri di hadapan mereka dan mengumandangkan suaranya yang merdu dan membangkitkan perhatian berisikan wahyu ilahi Al-Quran yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Quran, Dia menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara, matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya. Surat Ar-Rahman ayat 1-6. Ia terus membaca, sementara para pemuka Quraisy terpesona, seolah-olah tidak percaya akan pandangan mata dan pendengaran telinga mereka. Tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka bahwa orang yang menantang kekuasaan dan kesombongan mereka tidak lebih dari seorang upahan di antara mereka dan pengembala kambing dari salah seorang bangsawan Quraisy. Dialah Abdullah bin Mas'ud, seorang miskin yang tidak diperhitungkan sebelumnya. Marilah kita dengar keterangan dari saksi mata yang akan melukiskan peristiwa yang sangat menarik dan menakjubkan itu. Orang itu tiada lain adalah Az-Zubair radhiyallahu anhu. Ia menuturkan, orang pertama yang membaca Al-Quran di Mekah setelah Rasulullah SAW ialah Abdullah bin Mas'ud. Suatu hari para sahabat Rasulullah berkumpul. Mereka berkata, demi Allah, orang-orang Quraisy belum mendengar sedikit pun Al-Quran ini dibaca dengan suara keras di hadapan mereka. Nah, siapa di antara kita yang bersedia memperdengarkannya kepada mereka? Ibnu Mas'ud berkata, saya. Lalu mereka menanggapi, kami khawatir akan keselamatan dirimu. Yang kami inginkan ialah seorang laki-laki yang mempunyai kerabat yang akan membelanya dari orang-orang itu jika mereka bermaksud jahat. Kemudian dia berkata, biarkanlah saya, Allah pasti membela, kata Ibnu Mas'ud. Dia pun mendatangi kaum Quraisy pada waktu duha, yakni ketika mereka sedang berada di balai pertemuannya. Ia berdiri di panggung lalu membaca basmalah dan dengan mengeraskan suaranya ia membaca, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Quran. Surat Ar-Rahman ayat 1-2. Ia meneruskan bacaan tersebut sambil menghadap kepada mereka. Mereka memperhatikannya sembari bertanya kepada sesama teman duduk, apa yang dibaca oleh anak Ummu Abidin itu? Sungguh yang dibacanya itu ialah yang dibaca oleh Muhammad. Mereka bangkit mendatangi dan memukulinya, sedangkan Ibnu Mas'ud meneruskan bacaannya sampai batas yang dikehendaki Allah. Setelah itu, dengan muka dan tubuh yang babak belur, ia kembali kepada para sahabat. Inilah yang kami khawatirkan terhadap dirimu, kata mereka. Ibnu Mas'ud berkata,
Sekarang ini tidak ada yang lebih mudah bagiku daripada menghadapi musuh-musuh Allah itu. Seandainya kalian menghendaki, aku akan mendatangi mereka lagi dan berbuat hal yang sama esok hari. Kemudian para sahabat berkata, cukup itu saja. Kamu telah membacakan kepada mereka sesuatu yang tabu bagi mereka. Ternyata benar. Pada saat Ibnu Mas'ud tercengang melihat susu kambing tiba-tiba berisi sebelum waktunya, belum menyadari bahwa ia bersama rekan-rekan senasib dan golongan miskin akan menjadi salah satu mukjizat besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ketika mereka bangkit memanggul panji-panji Allah dan menguasai dengan sinar matahari, ia tidak menyadari bahwa suatu itu telah dekat. Bahwa saat itu telah dekat. Ternyata secepat itu hari datang dan waktu telah menjelang. Anak remaja buruh miskin dan terlunta-lunta tiba-tiba menjadi suatu mukjizat di antara berbagai mukjizat Rasulullah. Dalam kesibukan dan berpacuan hidup, tiadalah ia menjadi tumpuan mata. Bahkan di daerah yang jauh dari kesibukan pun juga tidak ada tempat baginya di kalangan hartawan. Begitu pula di dalam lingkungan kesatria yang gagah perkasa atau dalam deretan orang-orang yang berpengaruh. Dalam soal harta, ia tidak punya apa-apa. Tentang perawakan, ia kecil dan kurus. Dalam soal pengaruh, derajatnya jauh di bawah. Tetapi sebagai ganti dari kemiskinannya itu, Islam telah memberinya bagian yang melimpah dan perolehan yang cukup dari perbendaharaan Kisra dan simpanan Kaisar. Sebagai imbalan dari tubuh yang kurus dan jasmani yang lemah, Allah menganugerahkan kemauan baja yang dapat menundukkan kekuatan dahsyat dan ikut mengambil bagian dalam mengubah jalan sejarah. Untuk mengimbangi nasibnya yang terlunta-lunta, Islam telah melimpahkannya ilmu pengetahuan, kemuliaan serta ketetapan yang menampilkannya sebagai salah seorang tokoh terkemuka dalam sejarah kemanusiaan. Sungguh tidak meleset kiranya pandangan masa depan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan kepadanya, kamu akan menjadi seorang pemuda terpelajar. Ia telah diberi pelajaran oleh Rabb-Nya hingga menjadi faqih atau ahli hukum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tulang punggung para penghafal Al-Quran yang mulia. Mengenai dirinya, ia pernah mengatakan, saya telah menghafal 70 surat Al-Quran yang kudengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tiada seorang pun yang menyaingiku dalam hal ini. Allah memberinya anugerah atas keberaniannya mempertaruhkan nyawa dalam mengumandangkan Al-Quran secara terang-terangan dan menyebarluaskannya di segenap pelosok Mekah di saat siksaan dan penindasan merajalela. Buktinya, Allah menganugerahkannya kepadanya bakat istimewa dalam membawakan bacaan Al-Quran dan kemampuan luar biasa dalam memahami arti dan maksudnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi wasiat kepada para sahabat agar mengambil Ibnu Mas'ud sebagai teladan. Beliau bersabda, berpegang teguhlah kepada ilmu yang diberikan oleh Ibnu Ummi Abdin. Beliau juga mewasiatkan agar mencontoh bacaannya dan mempelajari cara membaca Al-Quran darinya. Seperti sabda beliau, barang siapa yang ingin mendengarkan Al-Quran tepat seperti diturunkan, hendaklah ia mendengarkannya dari Ibnu Ummi Abdin. Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran tepat seperti diturunkan, hendaklah ia membacanya seperti bacaan Ibnu Ummi Abdin. Sejak lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai bacaan Al-Quran dari lisan Ibnu Mas'ud. Suatu hari ia memanggilnya dan bersabda, bacakanlah kepadaku, hai Abdullah.
Subhanallah. Ibnu Mas'ud menjawab, pantaskah bila saya membacakannya kepada anda, wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, saya ingin mendengarnya dari lisan orang lain. Maka Ibnu Mas'ud pun membacakan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimulai dari surat An-Nisa sampai dengan firman Allah Ta'ala. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi atau rasul dari setiap umat dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka pada hari itu? Orang yang kafir dan orang yang mendurhakai Rasul Muhammad berharap sekiranya mereka diratakan dengan tanah, dikubur dan hancur luluh menjadi tanah, padahal mereka tidak dapat menyembunyikan sesuatu kejadian apapun dari Allah. Surat An-Nisa ayat 41 sampai 42. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dapat menahan tangisnya. Air mata beliau menetes dan memberi isyarat kepada Ibnu Mas'ud dengan tangan agar menghentikan bacaannya sembari bersabda, cukup, berhentilah wahai Ibnu Mas'ud. Suatu ketika Ibnu Mas'ud menyebut-nyebut karunia Allah yang dianugerahkan kepadanya dengan mengatakan, tidak satu pun dari Al-Quran itu yang diturunkan kecuali aku mengetahui pada peristiwa apa itu diturunkan. Tidak seorang pun yang lebih mengetahui tentang kitab Allah daripada diriku. Sekiranya aku tahu ada seorang yang dapat dicapai dengan keberadaan unta, dan ia lebih tahu tentang kitab Allah daripada diriku, aku pasti akan menemuinya. Tetapi aku bukanlah yang terbaik di antara kalian. Keistimewaan Ibnu Mas'ud ini telah diakui oleh para sahabat. Amirul Mukminin Umar berkata mengenai dirinya, sungguh ilmunya tentang fikih sangat luas. Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, jangan tanyakan kepada kami suatu masalah selama orang ini berada di antara kalian. Bukan hanya keunggulannya dalam Al-Quran dan ilmu fikih saja yang patut dapat pujian, melainkan juga keunggulannya dalam kesolehan dan ketakwaan. Huzaifah menuturkan tentang dirinya, aku tidak melihat seorang pun yang lebih mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dalam cara hidup, perilaku dan ketenangan jiwa daripada Ibnu Mas'ud. Semua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal mengetahui bahwa Ibnu Ummi Abdin adalah sosok yang paling dekat kepada Allah. Suatu hari sejumlah sahabat berkumpul bersama Ali, lalu mereka berkata kepadanya, wahai Amirul Mukminin, kami tidak melihat orang yang lebih berbudi pekerti, lebih lemah lembut dalam mengajar, lebih baik pergaulannya, dan lebih soleh daripada Abdullah bin Mas'ud. Ali menjawab, saya minta kalian bersaksi kepada Allah, apakah ini betul-betul tulus dari hati kalian? Mereka menjawab, benar. Kemudian Ali berkata lagi, ya Allah, saya mohon engkau menjadi saksinya bahwa saya berpendapat mengenai dirinya seperti apa yang mereka katakan itu, atau lebih baik lagi, Ibnu Mas'ud telah membacakan Al-Quran lalu menghalalkan barang yang halal dan mengharamkan barang yang haram. Ia adalah orang yang ahli dalam soal keagamaan dan luas ilmunya tentang sunnah. Suatu ketika para sahabat memperbincangkan sosok Abdullah bin Mas'ud. Mereka berkata, sungguh saat kita terhalang, ia diberi restu. Ketika kita berpergian, dia tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud mereka ialah bahwa Abdullah radhiyallahu anhu beruntung mendapat kesempatan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan keuntungan yang jarang didapat oleh orang lain. Ia lebih sering masuk ke rumah Rasulullah dan menjadi teman duduk beliau. Selain itu, Ibnu Mas'ud merupakan orang yang dipercaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan keluhan dan mempercayakan rahasia hingga ia diberi gelar sahabat kegelapan.
atau pemegang rahasia. Abu Musa al-Ash'ari mengatakan, setiap saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Mas'ud pasti berada di sisinya. Ini terjadi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyayanginya, terutama kesolehan dan kecerdasannya. Di samping kebesaran jiwanya, hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mengenai dirinya, seandainya saya hendak mengangkat seseorang sebagai amir tanpa musyawarah dengan kaum muslimin, tentulah yang saya angkat itu Ibnu Ummi Abdin. Sebelumnya, kami telah menyebutkan wasiat Rasulullah kepada para sahabatnya, berpegang teguhlah kepada ilmu Ibnu Ummi Abdin. Rasa sayang dan kepercayaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap dirinya yang sangat besar memungkinkannya untuk bergaul rapat dengan beliau, hingga ia mendapatkan hak yang tidak diberikan kepada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Saya izinkan kamu bebas dari tabir." Subhanallah. Ini merupakan lampu hijau bagi Ibnu Mas'ud untuk masuk rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pintunya senantiasa terbuka baginya siang dan malam. Inilah yang pernah dikatakan oleh para sahabat. Ia diberi izin saat kita terhalang dan tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita bepergian. Ibnu Mas'ud memang layak memperoleh keistimewaan ini, sebab walaupun kebebasan seperti itu akan memberikan keuntungan bagi Ibnu Mas'ud, pada kenyataannya ia justru bertambah khusyuk, bertambah hormat dan santun. Mungkin gambaran yang melukiskan akhlaknya secara tepat adalah sikapnya ketika menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW setelah beliau wafat. Walaupun ia jarang menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW, kita lihat setiap ia menggerakkan kedua bibirnya untuk mengatakan, "Saya mendengar Rasulullah menyampaikan hadis dan bersabda." Tubuhnya gemetar hebat dan ia tampak gugup dan gelisah, sebab ia merasa khawatir bila lupa sehingga salah menaruh kata di tempat yang lain. Marilah kita dengarkan rekan-rekannya menceritakan kenyataan ini. Amru bin Maimun menuturkan, saya bolak-balik ke rumah Abdullah bin Mas'ud dalam setahun lamanya, dan selama itu tidak pernah saya dengar ia menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW kecuali sebuah hadis yang disampaikannya suatu hari. Dari mulutnya mengalir ucapan, Rasulullah SAW bersabda, tiba-tiba ia terlihat gelisah hingga tidak tampak keringat bercucuran dari keningnya. Kemudian ia mengulangi kata-kata tadi. Kira-kira seperti itulah yang disabdakan oleh Rasulullah. Alqamah bin Qais mengatakan, biasanya Abdullah bin Mas'ud berpidato setiap hari Kamis sore menyampaikan hadis. Saya tidak pernah mendengarkannya mengucapkan Rasulullah telah bersabda kecuali satu kali saja. Saat itu saya lihat ia berpegangan pada tongkat dan tongkatnya itu pun bergetar. Masyruk juga mengisahkan tentang Abdullah ini. Suatu hari Ibnu Mas'ud menyampaikan sebuah hadis. Ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW. Tiba-tiba tubuhnya gemetar dan pakaiannya bergetar pula. Kemudian ia berkata, atau kira-kira demikian, atau kira-kira seperti itulah. Itulah tingkat ketelitian, penghormatan dan penghargaannya kepada Rasulullah SAW. Ini merupakan bukti kecerdasannya yang selanjutnya menjadi bukti ketakwaannya. Orang yang lebih banyak bergaul dengan Rasulullah SAW, penilaiannya terhadap kemuliaan Rasulullah SAW lebih tepat. Itulah sebabnya adab sopan santun terhadap Rasulullah ketika beliau hidup. Begitupun kenangan kepada beliau setelah wafatnya merupakan adab sopan santun satu-satunya yang tidak ada duanya.
Ibnu Mas'ud tidak ingin berpisah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik ketika beliau mukim maupun sedang bepergian. Ia telah turut mengambil bagian dalam setiap perperangan, dan peranannya dalam perang Badar meninggalkan kenangan yang tidak dapat dilupakan, yakni robohnya Abu Jahal oleh tebasan pedang kaum muslimin pada hari yang agung itu. Para khalifah dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui kedudukan Ibnu Mas'ud ini hingga ia diangkat oleh Amirul Mukminin Umar sebagai pengelola Baitul Mal di Kufah. Umar berpesan kepada penduduk Kufah ketika pengutusan Ibnu Mas'ud ke sana, "Demi Allah yang tiada ilah yang berhak dipatuhi selain Dia, sungguh saya lebih mementingkan kalian daripada diriku. Kerana itulah, ambillah dan pelajarilah ilmu darinya." Penduduk Kufah mencintai Ibnu Mas'ud kerana mendapatkannya adalah anugerah yang belum pernah diperoleh orang-orang sebelumnya, atau belum ada yang setaraf dengannya. Sungguh, kebulatan penduduk Kufah untuk mencintai seseorang merupakan sesuatu hal yang mirip dengan mukjizat. Karena mereka biasanya suka menentang dan memberontak. Mereka tidak tahan menghadapi hidangan yang serupa dan tidak mampu hidup selalu dalam aman dan tentram. Karena kecintaan mereka kepadanya sedemikian rupa, sampai-sampai mereka mengerumuni dan mendesakkannya ketika ia hendak diberhentikan oleh Khalifah Utsman radhiyallahu anhu dari jabatannya. Mereka berkata, "Tetaplah Anda tinggal bersama kami di sini dan jangan pergi, dan kami bersedia membela Anda dari malapetaka yang akan menimpa Anda." Tetapi dengan kalimat yang menggambarkan kebesaran jiwa dan ketakwaannya, Ibnu Mas'ud menjawab, "Saya harus taat kepadanya, dan di belakang hari akan timbul peristiwa-peristiwa dan fitnah, dan saya tidak ingin menjadi orang-orang yang mula-mula membukakan pintunya." Pendirian mulia dan terpuji ini mengungkapkan kepada kita hubungan Ibnu Mas'ud dengan Khalifah Utsman. Di antara mereka telah terjadi perdebatan dan perselisihan yang makin lama makin sengit, hingga gaji dan tunjangan pensiunnya tidak diberikan dari Baitul Mal. Walau demikian, tidak sepatah kata pun yang tidak baik keluar dari mulutnya mengenai Utsman. Bahkan ia berdiri sebagai pembela dan memperingatkan rakyat ketika ia melihat persekongkolan pada masa Utsman itu telah meningkat menjadi suatu pemberontakan. Ketika ia mendengar berita tentang percobaan untuk membunuh Khalifah Utsman itu, keluarlah dari lisannya ucapan yang terkenal, "Bila mereka membunuhnya, tidak ada lagi orang sebanding dengannya yang akan mereka angkat sebagai khalifah." Berkaitan dengan hal ini, di antara rekan-rekan Ibnu Mas'ud ada yang berkata, "Saya tidak pernah mendengar Ibnu Mas'ud mengeluarkan cercaan satu kata pun terhadap Utsman." Allah telah menganugerahkan hikmah kepada Ibnu Mas'ud sebagaimana telah memberi sifat takwa kepadanya. Ia memiliki kemampuan untuk melihat jauh ke dasar yang dalam dan mengungkapkannya secara menarik dan tepat. Marilah kita dengar ucapannya yang menggambarkan kesimpulan hidup yang istimewa dari Umar dan kata-kata singkat tapi padat dan menakjubkan. Islamnya merupakan suatu kemenangan. Hijrahnya merupakan pertolongan, dan pemerintahannya merupakan kerahmatan. Tentang relativitas masa yang dikenal pada zaman sekarang, ia mengatakan, "Bagi Rob kalian tiada siang dan malam, cahaya langit dan bumi itu bersumber dari cahayanya."
Ia juga berbicara tentang pekerja dan betapa pentingnya mengangkat taraf budaya kaum pekerja ini. Ia mengatakan, "Saya sangat benci melihat seorang laki-laki yang menganggur dan tidak ada usaha untuk kepentingan dunia dan tidak pula untuk kepentingan akhirat." Subhanallah. Di antara kata-katanya yang paling komprehensif ialah, sebaik-baik kekayaan ialah kaya hati. Sebaik-baik perbekalan ialah takwa. Seburuk-buruk kebutuhan, seburuk-buruk kebutaan ialah buta hati. Sebesar-besar kejahatan ialah berdusta. Sejelek-jelek pekerjaan ialah memungut riba. Seburuk-buruk makanan ialah memakan harta anak yatim. Siapa yang memaafkan orang, Allah akan memaafkannya. Siapa yang mengampuni orang lain, Allah akan mengampuninya. Itulah gambaran singkat Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kilasan dari suatu kehidupan besar dan perkasa yang dilalui oleh pelakunya di jalan Allah, Rasul dan agamanya. Itulah dia laki-laki yang ukuran tubuhnya seumpama tubuh burung merpati. Tubuhnya kurus dan pendek hingga tinggi badannya tidak jauh berbeda dengan orang yang sedang duduk. Kedua betisnya kecil dan tidak berdaging, yang terlihat ketika ia memanjat pohon untuk mengambil dahan pohon arak untuk digunakan sebagai sikat Rasulullah. Para sahabat menertawakannya ketika melihat kedua betisnya itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalian menertawakan betis Ibnu Mas'ud yang di sisi Allah lebih berat timbangannya dari gunung Uhud." Subhanallah. Itulah dia orang yang berasal dari keluarga miskin, buruh upahan, kurus dan tidak diperhitungkan, tetapi keyakinan dan keimanannya telah menjadikan salah seorang imam di antara imam-imam kebaikan. Petunjuk dan cahaya, ia telah dikaruniakan taufik dan nikmat oleh Allah yang menyebabkan dirinya termasuk dalam golongan 10 orang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lebih dahulu masuk Islam, yakni orang-orang yang saat masih hidup sudah mendapatkan berita gembira meraih ridho Allah dan surganya. Ia telah terjun dalam setiap perjuangan yang berakhir dengan kemenangan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia tidak pernah absen. Begitu pula pada masa para khalifah sepeninggal beliau. Ia turut menyaksikan dua buah imperium dunia membukakan pintunya dengan tunduk dan patuh untuk dimasuki panji-panji Islam dan ajarannya. Ibnu Mas'ud juga masih hidup ketika jabatan-jabatan terbuka luas dan menunggu orang-orang Islam yang mampu mendudukinya. Begitu pula harta yang tidak terkira banyaknya bertumpuk-tumpuk di hadapan mereka. Namun, tidak ada satu pun yang dapat mengusik dan membuat Ibnu Mas'ud lupa dari janji yang telah diikrarkannya kepada Allah dan Rasulnya, atau merintanginya dari garis hidup dan ketekunan ibadah yang diliputi rasa khusyuk dan tawadhu' di antara keinginan dan cita-cita hidup yang ada. Tidak satu pun di antara mereka yang menarik hatinya kecuali satu saja yang selalu dirindukan menjadi buah bibir dan senandungnya selalu berada dalam angan-angan untuk mendapatkannya. Mari kita simak kata-katanya sendiri menceritakan hal itu kepada kita. Aku bangun di tengah malam. Ketika itu aku mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Tabuk. Tampak olehku nyala api dari arah pinggir perkemahan. Lalu aku mendekat untuk melihatnya. Ternyata itu adalah Rasulullah bersama Abu Bakar dan Umar.
Mereka sedang menggali kuburan untuk Abdullah Dzulbijadain Al-Muzanni yang ternyata telah wafat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam lubang kubur itu, sementara Abu Bakar dan Umar mengulurkan jenazah kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ulurkanlah lebih dekat kepadaku saudara kalian itu." Lalu mereka mengulurkan kepada beliau ketika jenazah telah diletakkan di liang lahat. Beliau berdoa, "Ya Allah, aku telah ridho kepadanya, maka ridhoilah pula ia olehmu. Alangkah bahagianya seandainya akulah yang jadi pemilik liang kubur itu." Itulah dia satu-satunya cita-cita yang diharapkan dan diangan-angankan semasa hidupnya. Sebagaimana Anda ketahui, ia tidak pernah mencari kesempatan untuk mendapatkan kemuliaan, kekayaan, pengaruh, atau jabatan yang selalu dikejar-kejar dan diperebutkan orang-orang. Hal ini semata-mata karena cita-citanya adalah cita-cita seorang tokoh yang berhati mulia, berjiwa besar, dan berkeyakinan teguh. Seorang tokoh yang dapat petunjuk dari Allah, mendapatkan gemblengan dari Rasulullah SAW, dan memperoleh tuntutan dari Al-Quran. Itulah dia satu-satunya cita-cita yang diharapkan dan diangan-angankan semasa hidupnya. Sebagaimana Anda ketahui, ia tidak pernah mencari kesempatan untuk mendapatkan kemuliaan, kekayaan, pengaruh, atau jabatan yang selalu dikejar-kejar dan diperebutkan orang. Hal ini semata-mata karena cita-citanya adalah cita-cita seorang tokoh yang berhati mulia, berjiwa besar, dan berkeyakinan teguh. Seorang tokoh yang mendapatkan petunjuk dari Allah, mendapatkan gemblengan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memperoleh tuntutan dari Al-Quran. Alhamdulillah, sekian dulu pembacaan kisah atau cerita dari Abdullah bin Mas'ud. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita untuk menjadi manusia yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah. Karena syarat untuk memasuki surga itu yaitu kita harus beriman kepada Allah dan harus bertakwa kepada Allah. Insyaallah, jika kita menjadi orang-orang beriman dan bertakwa, surga akan kita dapati nanti di akhirat kelak. Jadi untuk itu sahabat, jangan lupa kita ambil pelajarannya dari setiap kisah-kisah yang telah dibacakan ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi insan yang mulia di mata Allah. Mudah-mudahan kita juga diberikan imbalan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya bisa dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, dalam pertemuan kali ini atau pembacaan kali ini, kami ingin menginformasikan sekali lagi bagi sahabat-sahabat yang mempunyai kelebihan harta, yang sudah ada berniat. Alhamdulillah, sekarang Yayasan Thaifah Tadabbur Al-Quran telah membuka kesempatan emas, kesempatan beramal, kesempatan bersedekah, berinfak, berwakaf. Mari kita berikan harta-harta terbaik kita untuk pembangunan surau Tahfiz, insyaallah, yang mana asrama itu nantinya akan dihuni oleh para penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dari setiap apa yang kita berikan. Akhir kata, terima kasih atas segala perhatian, terima kasih atas segala
sumbangsinya terhadap pembangunan yayasan tersebut. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan diberikan ganjaran yang berlipat ganda oleh Allah dan menjadi amal baik bagi kita semua. Yang benar hanya datang dari Allah, yang salah dari kami menyampaikan. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.